Saat ini kita sudah mempunyai akun trial N8N. Lalu, pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mendapatkan klien ID dan klien secret Google Cloud, serta API key Google Studio untuk kita gunakan dalam workflow N8N agar automation kita bisa berjalan. Untuk mendapatkan klien ID dan klien secret, pertama kita perlu masuk ke dalam Google Cloud. Silakan akses dari pencarian Google Cloud atau melalui link cloud.google.com. Nah, saat dihadapkan pada halaman ini, kita klik pada kanan atas yaitu konsol. Nah, kita akan masuk ke Google Cloud sebagai email Gmail kita. Nah, lalu di sebelah kiri atas itu akan ada project. Nah, ada halaman project. Di sini nanti akan muncul project-project yang Bapak Ibu buat. Tapi di sini kita akan buat new project. Misal saya akan buat namanya AI for Cortex. Nama ini silakan diisi sesuai dengan masing-masing. Lalu kita create. Kita tunggu sampai dia oke. Setelah buat project baru, kita akan mengaktifkan API dari Google Sheet, Google Docs, dan Google Drive dengan cara kita masuk ke search, lalu kita klik Google Drive API misal. Yang pertama kita ke Google Drive, lalu dari Google Drive API ini kita tunggu loadingnya Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu kita enable. Kita tunggu sampai proses enable-nya selesai. Oke. Lalu kita ulangi langkah yang sama untuk Google Sheet dan Google Docs nantinya setelah ini. Kita enable. Kita tunggu sampai ini selesai. Nah, jika selesai, sudah kita akan dihadapkan lagi pada loading. Lalu sekarang kita masuk ke dalam Google Docs API. Kita enable. Nah, yang terakhir kita akan mengaktifkan Gemini API. Oke, jika kita lihat pada enable API service, nah di sini akan ada list API yang kita aktifkan. Setelah semua API sudah kita enablekan, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat client ID dan client secret untuk dalam workflow kita. Yang pertama, Bapak Ibu masuk ke dalam navigation, lalu masuk pada menu API dan service, lalu pilih OAuth consent screen. Nah, kita akan masuk pada halaman ini, di mana nanti dia akan minta untuk get started. Kita klik saja tombol get started ini. Lalu kita isi informasi terkait app information. Di sini kita buat saja N8N AI for Cortex. Lalu user support emailnya isi saja dengan email Bapak Ibu. Lalu next. Nah, audiensnya kita buat sebagai eksternal agar bisa diakses oleh N8N. Lalu kontak information-nya ini isi dengan email Bapak Ibu saja. Karena nanti akan ada konfirmasi email atau apapun dari Gmail terkait penggunaan client ID dan client secret-nya. Lalu ketika finish, kita lakukan agree dan create.
Nah, ini adalah create branding agar nanti saat OAuth consent screen-nya muncul seperti apa. Oke, lalu setelahnya kita masuk ke menu klien. Dalam menu klien ini, kita akan buat klien. Nah, klien ini nanti akan menjadi klien ID-nya dan klien secret untuk kita sambungkan ke dalam N8N. Yang pertama, application type-nya kita buat saja sebagai web application. Lalu namanya bisa dibuat N8N AI for Cortex. Nah, lalu setelahnya yang harus kita isi adalah authorize redirect URI. Ini dari mana isinya? Ini kita masuk lagi ke N8N, lalu kita klik pada salah satunya, misalkan dalam Google Drive. Nah, di sini kita akan komunikasikan dari new credential ini, kita copy OAuth redirect URL-nya. Oke, setelah kita copy ke sini, lalu kita create. Nah, lalu kita sudah mendapatkan client ID dan client secret. Client ID dan client secret ini kita akan copy ke dalam N8N sebagai untuk kredensial ke Google. Nah, setelah client ID kita sudah terbuat, langkah selanjutnya adalah kita akan mempublish apps ini dengan cara kita masuk ke dalam menu audience dari navigation sebelah kiri, lalu kita klik publish app. Di sini silakan confirm. Nah, lalu kita sudah bisa menyambungkan client ID dan client secret ini ke N8N. Oke, setelah kita sudah punya client ID dan client secret dan sudah mempublish client ID kita, sekarang kita akan copy client ID ini dan client secret ke dalam workflow N8N kita. Caranya bagaimana? Bapak Ibu bisa masuk entah nanti ke Google Docs atau Google Drive dan Google Sheet, sama saja. Copy client ID-nya di sini. Lalu copy client secret-nya pada form client secret. Nah, setelahnya tinggal lakukan sign in with Google. Nah, pilih email yang kita gunakan untuk membuat client ID dan client secret-nya pada Google Cloud Console. Setelah sudah oke, ini biarkan saja. Lalu kita klik lanjutkan serta buka N8N Cloud. Nah, kita tinggal centang semua. Lalu lanjutkan. Nah, kita sudah terkoneksi dengan Google. N8N kita sudah terkoneksi sehingga kita bisa mengakses resource yang ada di dalam Google kita. Nah, misal di sini kita mau get file folder, kita sudah bisa melihat data folder yang ada dalam list kita. Dalam list Google Drive kita. Oke, setelah kita sudah mendapatkan client ID dan client secret, selanjutnya kita akan membuat API key dari Google AI Studio agar kita bisa menggunakan Gemini sebagai otak dari automation kita. Pertama kita akan masuk ke Google AI Studio. Silakan lakukan pencarian atau masuk ke link aistudio.google.com. Nah, ini juga akan masuk dari Google akun Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti akan masuk ke dashboard ini. Caranya bagaimana untuk mendapatkan API key? Kita lihat ke navigation menu sebelah kiri, lalu kita akan klik tombol Get API Key. Nah, di sini kita akan create API Key. Namanya adalah, misal di sini N8N. Lalu kita pilih Cloud Project-nya. Cloud Project-nya ini Bapak Ibu bisa import dari project Google Cloud-nya tadi.
Misal ini, saya ada AI for Cortex, saya import. Nah, jadi projectnya menggunakan AI for Cortex yang tadi kita buat dalam Google Cloud, Console-nya. Oke, ketika kita sudah memiliki API key untuk Google AI Studio, kita bisa copy API key ini dengan cara seperti ini. Lalu kita masukkan API key ini ke dalam N8N. Yaitu kita masuk ke dalam yang Gemini, ada Analyze PDF, ada Analyze Image, dan dari masing-masing AI agent itu akan ada chatnya, modelnya. Nah, kita klik. Lalu dalam kredensial ini kita tinggal pastekan API key-nya ke dalam sini, lalu kita save. Nah, sehingga sudah tersambung. Oke, kita bisa ulangi langkah ini ke masing-masing chat model. Setelah semua kredensial sudah kita sambungkan, sudah tidak ada yang merah-merah, sekarang kita bisa menjalankan workflow-nya. Nah, sebelum menjalankan workflow, Bapak Ibu sekalian silakan dari Google Drive yang saya share, nanti copy untuk folder data, yang dimana nanti akan berisi data-data dari file yang akan kita otomasikan, lalu copy file input jurnal, dan copy file GCOA ke dalam Google Drive Bapak Ibu, lalu arahkan masing-masing Google ini ke nama file yang sudah Bapak Ibu siapkan. Kalau di sini untuk input jurnal misalkan, saya buat pada file laporan keuangan dan sheet-nya adalah dari sheet jurnal. Nanti silakan copy untuk file laporan keuangannya ke dalam Google Drive Bapak Ibu. Lalu di get COA, saya ambil dari file COA. Nanti silakan ambil, misalkan contoh COA ada, lalu sheet-nya yang mana. Serta untuk Google Sheet, saya menggunakan link. Nah, ini untuk saya memberi informasi perbedaan. Kita bisa dengan ID dan bisa dengan link. Nah, Bapak Ibu nanti bisa copy linknya, masukkan ke sini untuk Google Sheet-nya. Nah, lalu untuk yang get file, ini nanti sudah di setup secara otomatis, tinggal Bapak Ibu nanti by ID-nya sudah secara otomatis. Oke, sekian video dalam bagaimana cara menjalankan workflow ini. Jika ada pertanyaan atau input dari Bapak Ibu sekalian, boleh silakan hubungi saya. Sekali lagi, terima kasih.